Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahannya kita bisa berjumpa di penyuluhan ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elia Puspitasari dari kelas 1A Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang korupsi dan pemberantasannya. Next. Yang pertama, pengertian korupsi. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan korup. Dalam bahasa Prancis corruption dan dalam bahasa Belanda korupti, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Next. Jenis-jenis korupsi. Memberi atau menerima hadiah atau janji atau penyuapan. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, menerima gratifikasi atau bagian pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Next. Kemudian penyebab korupsi. Penyebab korupsi menurut teori. Yang pertama, teori Trendy-Roth atau Donald R. Krause. Satu, adanya tekanan atau pressure. Kedua, kesempatan atau opportunity. Ketiga, rasionalisasi atau rationalization. Kemudian teori Ghosn atau Jack Block. Satu, keserakahan atau greed. Dua, kesempatan atau opportunity. Tiga, kebutuhan atau needs. Keempat, pengungkapan atau expose. Kemudian teori CDMA atau Robert Klitger. Yang pertama, kekuasaan atau directionary. Kedua, monopoli atau monopoli. Kemudian teori willingness and opportunity. Satu, ada kesempatan. Dua, kelemahan sistem. Tiga, kurangnya pengawasan dan keinginan. Kemudian teori cost benefit model. Korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Next.
dampak korupsi. Yang pertama dampak ekonomi, yang kedua dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, yang ketiga dampak birokrasi pemerintahan, yang keempat dampak politik dan demokrasi, kelima dampak terhadap penegakan hukum, keenam dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan yang ketujuh dampak kerusakan lingkungan. Next. Dan kemudian ada cara pemberantasan korupsi. Yang pertama ada tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Dua, bersihkan aparatur hukum dari KKN. Tiga, tegakkan hukum tanpa tebang pilih. Keempat, hilangkan budaya menyuap dari masyarakat. Yang kelima, tingkatkan kesejahteraan pegawai negara. Next. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang korupsi. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup penjelasan saya sampai di sini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.